Nah, sehat semuanya? Sehat. Nah, baik anak-anak kami tadi di luar sudah diperkenalkan, jadi kita masuk di dalam kelas kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa yang dipimpin oleh siapa? Saya, Pak. Ya, silakan anak kami, Lilis, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, segala ucapan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini, di mana arahnya kita mengenal Bapa, Engkau telah mengamankan kami di segala kami belajar kita ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan apa yang boleh dikatakan hati pikiran kami besok, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang diberikan oleh Bapa untuk kami kerjakan. Kita doakan Bapa mengajarkan dalam nama Haleluya. Amin. Baik anak-anak kami sekalian, seperti biasanya awal kegiatan pembelajaran kita nyanyikan lagu perjuangan pada mengerti. Jadi siapa kira-kira yang menjadi konduktor? Saya Pak. Baik teman-teman, saya undang kita untuk berdiri. Padamu negeri, 3, 2, ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Saya persilakan untuk berkomentar. Nah, terima kasih. Sekarang kita cek kehadiran. Siapa ketua kelas? Saya Pak. Hadir semua ketua kelas? Iya Pak, semua hadir. Ya, terima kasih. Seterusnya, tadi ruangan sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Baik, anak-anak kami terima kasih semuanya. Nah, jadi kita lanjut. Materi kita hari ini yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, jadi anak kami mestinya harus kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Nah, jadi di atas tujuan pembelajarannya, yang pertama menghargai hak asasi manusia, kemudian yang kedua bersikap peduli terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga siswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian siswa mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ini yang terakhirnya adalah menyiapkan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi anak-anak kami seterusnya ini sebelum Bapak jelaskan ada yang perlu saya tanyakan dulu. Jadi pertanyaan ini di atas adalah hal ini apa pengertiannya dan kemudian apa manfaatnya hak asasi manusia. Jadi siapa yang tahu dulu? Ya, silakan anak-anak kami. Ya, Olivia silakan. Baik, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Sedangkan manfaatnya yaitu mengunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang. Baik, terima kasih benar sekali anak kami. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan Billy. Menurut saya hak asasi manusia itu yaitu hak dasar yang dimiliki oleh manusia atau yang sejak individu dari sejak dia lahir. Nah, baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa, benar semua. Benar. Nah, jadi anak kami ini perlu saya beritahukan juga, menyampaikan juga apa jawaban yang paling benarnya. Nah, jadi ini di atas. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh
oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Nah kemudian hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Fia, begitu juga tadi si Lilis. Nah kemudian pentingnya memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila adalah karena HAM berperan penting untuk mengatur hak kehidupan kita dari yang paling dasar dan utama, yakni hak untuk hidup, hak beragama, hak berpikir, dan hak berpendapat. Seterusnya anak kami ada materi yang perlu kita bahas. Ya, ini materinya ada dua. Ya, ada dalam bentuk link, ada juga bentuk video. Ya, jadi yang kita pelajari yang pertama sekali adalah dalam bentuk link berita dia ini. Jadi dari berita ini ada nanti contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Ada 5. Ya, ada 5 nantinya. Nah, jadi tolong nanti benar-benar dipahami nih, jadi analisa apa materi-materi yang ada di dalam link ini. Karena nantinya akan saya bentuk nanti kelompok. Ya, setelah anak kami menganalisis, tampil nantinya. Ya, tampil setiap kelompok. Ya, apa hasil analisis kalian semuanya? Paham? Paham. Terima kasih. Kita lanjut. Ini yang pertama sekali. Nah, ini judulnya di berita ini 5 contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia beserta dengan penjelasannya. Nah, silakan bacakan si berita ini. Kasus pelanggaran HAM di Silakan berdiri. Nah, yang berdiri. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi masalah serius yang harus segera ditangani sekaligus mencegah keberadaannya. Sebab penegakan hak asasi manusia atau HAM harus diupayakan oleh setiap orang untuk membentuk rasa saling menghargai antar sesama. Ya, jadi artinya biar lebih paham anak-anak kami apa itu HAM. Ya, pengertian HAM, kemudian undang-undangnya. Itu tadi yang Bapak bilang tadi bahwa ada ketetapan MPR. Inilah dia. Ya, ini dia. Ya, ada 17 nomor 17 MPR. Kemudian tadi ada yang mendukungnya pasal 28A sampai dengan J. Nah, jadi inilah literasinya. Hanya cuma literasi dibacakan sebelumnya agar lebih dipahami oleh anak-anak kami. Seterusnya masuk ke jenis-jenisnya. Ya, inilah jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya ada dibagi 2 dulu dalam kategori pelanggaran. Jadi ada pelanggaran HAM ringan, ada pelanggaran HAM berat. Nah, jadi pelanggaran HAM ringan itu adalah, ya, ini dia. Ya, seperti gambar ini. Ya, ada juga di media, ini media ya. Atas, ya, kira-kira apa ini? Siapa tahu? Saya Pak. Ya, Membuli teman sesama. benar sekali. Siapa lagi? Ya, silakan benar. Mengejek, ya benar. Nah, jadi sangat benar. Inilah termasuk ya kategori contoh pelanggaran HAM ringan. Jangan seperti begitu anak-anak yang ada di atas ini. Mengejek teman termasuk pelanggaran HAM ringan. Ya, jadi jangan seperti begitu. Ya. Jangan tiru dengan media-media ini. Ini media tadi. Ya, undang-undang tadi ini juga ada di bawah di atas ini, ada di media. Ya, ini dia. Ya, paham? Paham. Seterusnya ada pelanggaran HAM berat. Nah, ini dia. Ya, pelanggaran HAM berat. Siapa yang bisa membaca contoh pelanggaran HAM berat? Ya, silakan, Meta. Contoh pelanggaran berat yaitu pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan. Benar sekali. Nah, jadi sudah bagus ya, sudah banyak apa yang disampaikan teman-teman kalian. Teman kalian ini Meta. Jadi artinya inilah contohnya di atas. Misalnya pembunuhan. Tahu pembunuhan? Tahu. Ya, ini penganiayaan, perampokan, dan perbudakan. Nah, inilah contoh-contohnya dengan jenis pelanggaran HAM. Seterusnya, ya ini dalam bentuk video. Ada contoh juga pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini videonya saya potong buka dulu. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi dan menghalangi
1. Tragedi Trisakti. Tahun 19 Sipil, Heri Hartanto, Fakultas Teknologi Industri, dan Hendriawan Fakultas Ekonomi. 2. Marsina. Marsina lahir di Bludu, 10 April 1969. 3. Munir. Munir Said Ali, lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemberantasan Hak Asasi Manusia (LHASI). Beberapa kasus yang pernah ia Muslim Tanjung Priuk. peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 19. Nah, baik anak-anak kami, itu tadi contoh-contoh dalam bentuk video, begitu juga dengan link berita. Nah, jadi sekarang seperti apa yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya, analisis, ya kita bentuk kelompok diskusi. Nah, anak-anak kami sudah Bapak buat ini bentuk ini kelompok masing-masing diskusinya. Ini ada kelompok 1, Olivia. Nah, baik anak-anak kami, kita teruskan. Tadinya sudah Anda berdiskusi dan sekarang kita per kelompok menyampaikan hasil analisis kelompoknya masing-masing. Nah, jadi sekarang kelompok 1, ya silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 telah berdiskusi tentang contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan apa saja faktornya. Faktor penyebab terjadi HAM yaitu yang pertama sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Sedangkan contoh-contohnya yaitu tragedi Trisakti, kasus Merzina, kasus Munir, dan kerusuhan Tanjung Priok. Nah, baik, terima kasih. Silakan kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, silakan. Baik, dengan tentu saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Yang pertama, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Kedua, sikap tidak toleran. Nah, terima kasih. Jawabannya sudah bagus semuanya. Seterusnya, tadi sudah kita pelajari semuanya dengan HAM. Ya. Jadi jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan tentang HAM ini, contoh-contoh pelanggaran HAM ini, silakan. Ya, silakan satu orang saja mewakili, silakan. Bagaimana Pak jika kasus HAM ini tidak ditangani secepatnya, khususnya di negara Indonesia? Adakah prosedur penanganan berikutnya untuk disidangkan? Nah, baik anak-anak kami, ada ya lanjut ke internasional. Jadi itu kira-kira ya silakan ya. Nah, jadi itu saja untuk pertanyaan. Jadi seterusnya anak kami perlu juga saya kasih ya ulasan atau kesimpulan kembali. Nah, jadi biar lebih paham, lebih mendetail ya apa itu pelanggaran HAM ini. Jadi anak-anak kami inilah kesimpulannya. Silakan nanti bisa tercatat ya. Ya, Pak. Nah, jadi materi yang baru disajikan tadi HAM. Ya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Kemudian ada jenis pelanggaran HAM. Itu tadi sudah disampaikan, sudah benar semua siswa-siswi kami yang sudah disampaikan tadi. Ada HAM ringan dan ada juga HAM berat. Nah, seterusnya ada faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebabnya pelanggaran HAM itu adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Kemudian sikap tidak toleran. Jadi inilah dia faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Paham semuanya? Pak. Seterusnya anak kami ini nanti materi-materi ini ya ada di halaman 6. Dan kemudian minggu depan dipindahkannya dipindahkan ke buku materi. Bapak cek minggu depan. Siap. Siap. Tugas ini. Ya, ada tugas dari Bapak. Ya. Ini dari silakan nanti lihat di slide ini. Ya, ada 5. Ya. Ini sebagai tugas nanti di rumah. Yang pertama jelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, kemudian seterusnya. Silakan catat anak kami. Sudah siap? Sudah, Pak. Nah, jadi
Ya, kita cukupkan. Jadi anak-anak kami semuanya kita kembali berdoa. Ya, kita kembali berdoa. Jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini, ya silakan nanti diingat-ingat minggu depan. Ya, karena Bapak juga tes lagi. Kemudian yang sudah berperan aktif pada pagi hari ini, maka saya pastikan, Bapak pastikan ada tambahan nilai. Ya. Nah, jadi sekarang penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah silakan anak-anak kami berdoa. Ya, siapa yang kira-kira? Silakan. Baik, sebelum kita memulai kita berkata dalam baca singkat pembelajaran kami agar tidak berulang yang merupakan itu Bapak berkata kekuatan dan kekuatan kami menekan yang belas kasih kepada kami. Bagi saja doa anak ini kami ataskan dalam tangan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saja kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin nanti kalau pulang nanti di jalannya. Ya. Minggu depan jangan lupa untuk ya di bawah tugasnya. Iya. Jadi itu saja. Selamat pagi. Yahoo. Ya.